Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ki Mercon di sini ngeberusut ngebudagdag haram cadas ya. Sahabat Mercon, pasukan Mercon terlebih dahulu cek dulu suaranya. Tapi di sini belum mulai ini. Di situ udah berjalan. Wah, ini emang banyak gangguan di sini ya. Cek dulu sahabat suaranya. Wah, hadir. Udah ini. Kita ulang lagi dari awal ya. Ngebudagdag haram cadas ya. Bagus dah. Oke sahabat ya. Langsung aja sahabat to the point. Kita main tebak-tebakan sahabat ya. Kira-kira ini Ki Mercon lagi ada di mana ini? Coba para sahabat tahu nggak ini kira-kira Ki Mercon lagi ada di mana ini? Ada yang tahu nggak sahabat ya? Karena Ki Mercon ini sedang ada dalam urusan yang sangat penting sekali sahabat. Pentingnya bagaimana? Di sini akan terjadi suatu peristiwa yang besar sahabat. Jadi peristiwa besarnya ini saya menciumnya segerombolan orang-orang sesat ya, sedang menyatukan kekuatan gitu. Jadi beberapa dari perdukunan-perdukunan atau perguruan-perguruan atau apalah itu ya. Jadi mereka ini sedang menyatukan kekuatan untuk ngalahin spiritual jadi sahabat gitu ya. Jadi para spiritual ini mau digeser, mau ditenggelamkan, mau dihancurkan, mau ditenggelamkan, ditiadakan. Jadi yang muncul itu para guru-guru yang sesat sahabat. Cuman saya belum bisa berkata banyak guru sesatnya ini siapa, dari kalangan mana, karena saya juga kesini masih diskusi ya dengan salah satu guru spiritual juga sahabat. Kira-kira ada yang tahu nggak nih Ki Mercon lagi di mana gitu? Tadi Ki Mercon datangnya sih udah dari semalam, datang dari semalam ngobrol-ngobrol. Bener nggak ini ada begini akan ada pergerakan dukun santet atau guru-guru sesat gitu untuk menenggelamkan Ki Mercon dan para spiritual-spiritual yang lain gitu. Ternyata ya emang bener gitu sahabat. Urahan cakah haji. Peristiwa besar apakah itu? Tebak aja di mana ini. Ngerokok heula aingnya. Jadi saya juga tadi udah lab di spiritual tersebut sahabat ya. Udah ada yang tahu belum ini? Belum ada yang tahu ya penonton ya. Alah penonton ini anak maning ton. Gimana kalau kita pindah keluar? Bawa keluar nanti. Coba ambil ini dulu dikit. Cuplikan video dulu dari situ. Set lagi lab gitu. Nah kayak gini nih. Wes. Wes. Di bawah aja ambil itu. Jadi sahabat, Ki Mercon kali ini ada di rumahnya Gus Idris sahabat ya. Saya mampir silaturahmi ke sini mau membantu menobatkan Widya ya. Padahal saya juga puyeng ini mau nobatin Bu Dewi, mau nobatin Bang Roy, mau nobatin yang lainnya gitu. Karena semalam saya habis dari Pasuruan, sahabat, Pasuruan Jawa Timur. Sebelum dari Pasuruan, saya ada kegiatan di Jogja kemarin, udah beres. Di Semarang udah beres, di Surabaya udah beres, di Blitar udah beres, di Pasuruan udah beres. Terakhir saya di Malang, sahabat. Insya Allah saya di Malang ini 2 tahun. Ana maning 2 tahun. Insya Allah agak lama lah ya, kira-kira 1 minggu lah, insya Allah. Nah jadi bagi sahabat-sahabat Mercon yang ada di sekitaran Malang, kesini aja ya, Ki Mercon lama kok di sini. Saya ngomong sama Gus Idris, Gus boleh nggak ini fans Ki Mercon kesini? Boleh. Woi fans Ki Mercon banyak Gus. Ada 1.700 sekali datang, nggak apa-apa Ki Mercon katanya. Anak maning.
buat pasukan mercon, sahabat mercon yang ada di sekitaran Jawa Timur, ke tempatnya Gus Idris aja, ke sini ya. Biar irit lighting pindah aja lah kita keluar, nanti udah di luar mau tinggalin nggak apa-apa. Enggak dulu para saya ini di sini nih. Saya Beni. Madu rukiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuhu, dikepok oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Oke sahabat, Allah Karim. Ini lampunya nggak hidup. Udah ada yang tahu belum? Kira-kira Ki Mercon ngeberusut lagi ada di mana? Dulu saya 2 tahun yang lalu sempat di sini sahabat ya. Sahabat juga mungkin ada yang ingat, dimana saya ribut di sini sama GNS, sama Yuda, sama Nasihin, sama Gus Idris ya. Tempur habis-habisan di sini. Jadi alhamdulillah Ki Mercon bisa kembali ke sini sahabat ya. Di sini juga sempat, siapa itu ya kemarin itu ya 2 tahun yang lalu lah di sini. Baru bisa ke sini lagi sahabat saya ya. Ini ngomong-ngomong asbak. Oh ente asup tuh. Asup lah. Saya di sini akan melawan si Dewi. Oi Dewi, di mana kamu berada? Asik. Di mana berada? Kita mau meramaikan dunia spiritual lagi sahabat ya, yang udah tenggelam ini. Oh YouTuber spiritual, bangun ngempeng by si rumah. Berkarya dong, pergi collab. Jangan ngempeng terus di rumah, semangat. Ini kita mau nangkep Bu Dewi Widya, Ibu Widya ya. Waalaikumsalam, khair. Kang Robi. Waduh, di atas saja Bang Robi. Alhamdulillah, tadi lewat jalur bawah tanah Bang Robi. Bang Robi sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah ya. Di sebelah saya ini ada Bang Robi sahabat. Dia sempat majduh luar biasa. Gimana pengalaman kemarin di kubur itu? Kalau untuk pengalaman itu sih yang masih ingat ya Ki ya. Mengingat masalah kematian saya yang kemarin, itu sebetulnya saya berusaha untuk mengingat ya, memang itu udah pasti akan semua kita alamin dan rasain, dan memang itu harus kita selalu ingat gitu kan, bahwa yang namanya siksa kubur, adab kubur itu semuanya udah pasti ada gitu kan. Ya betul. Makanya kita selalu berdoa ya Allah supaya kita selalu terhindar dari adab kubur, siksa kubur gitu kan, dijauhkan gitu kan, supaya kita juga berdoanya selalu meminta sama Allah untuk dijadikan kematian kita husnul khotimah gitu kan. Cuman dari pengalaman saya yang kemarin, alhamdulillahnya Allah masih sayang dengan saya, masih alhamdulillah juga diberikan kesempatan untuk hidup lagi gitu kan. Masya Allah, saya juga pribadi, mungkin orang lain juga percaya dan tidak percaya ya, karena ini dengan
atas izin Allah dan kuasa Allah balik lagi gitu kan. Ya. Cuman kalau untuk dari yang kemarin saya alamin itu dari selepas saya mati itu ya, saya itu seperti dibawa gitu Ki, dengan seseorang. Cuman saya pun di situ nggak bisa mengartikan bahwa itu siapa. Ya. Saya dibawa ke suatu tempat gitu kan, yang memang tempat itu adalah tempat-tempat di mana tempat penyiksaan gitu kan. Ya kalau saya pribadi mengartikannya bahwa itu adalah nerakanya Allah gitu kan. Cuman di situ seperti nggak jelas lah, karena kan juga saya baru banget ke tempat itu gitu kan. Saya kalau inget ke situ Ki, Masya Allah agak ngeri gitu dan takut gitu. Cuman dengan hikmah itu alhamdulillah saya belajar untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik gitu kan, seperti sekarang ini. Saya seperti ini bukan menjadi orang yang sudah menjadi orang yang baik, tapi saya belajar menjadi yang lebih baik gitu aja sih, karena tahu dengan siksa Allah gitu kan, siksa kubur, ajab-ajab dari Allah, Masya Allah gitu, ngeri Ki, ya Allah. Cuman dari situ entah juga ya, saya tuh kayak merasa saya tertidur di suatu tempat lagi nih, cuman itu belum pernah ada orang yang singgah, yang berkunjung, yang menempati tempat itu. Tempat itu tempatnya kayak gimana itu? Nyaman banget. Nyaman. Cuma Pepohonan, rindang, pegunungan, apa indah sawah gitu? pokoknya Indah. kayak seperti disebut tamannya enggak, disebutin ya enggak bisa disimbolkan dengan apapun lah pokoknya. Tempatnya itu nyaman banget, indah banget gitu kan. Sampai banyak setelah saya kembali sadar seperti ini, sehat lagi seperti ini, normal lagi seperti ini, banyak orang yang bilang bahwa katanya saya hilang akal, bahwa saya yang katanya seperti kayak orang gila. Padahal saat itu saya merasa bahwa saya tuh istirahat, saya tuh tidur gitu. Dan sampai saking nyamannya gitu kan, saking enaknya, ya itu tidur saya tuh lama banget gitu Ki. Itu aja sih kalau yang saya alami dari kematian saya yang kemarin kayak gitu. Ya. Intinya Bang Robi ini baik-baik aja, sahabat ya. Saya hampir 1 bulan nontonin Bang Robi sama Gus Idris dengan siapa lagi pada saat itu? Ya itu salah sama Kapalang ya, sama Aang juga. Gitu. Cuman memang sampai sekarang ini beliau belum sempat datang lagi ke sini. Mungkin juga masih dalam banyak kesibukan yang beliau jalankan ya. Cuman ini akhirnya apa sih? Apa tuh? Menanyakan masalah yang kemarin saya tuh jujur ya, saya tuh sedih gitu Ki. Sedih. Ya. Aduh, hadir. Biasa badan agak sedikit ada gangguan, kurang sehat. Kalau kita berbicara masa lalu, tentang dosa-dosa masa lalu, ada perasaan sedih, itu bagus, tandanya dia udah mendapatkan hidayah. Ada taufik, ada hidayah, ada taufik hidayah gitu. Jadi hidayah, inayah ya. Iya, jadi itu udah syukur alhamdulillah lah. Kalau kita, saya juga punya masa lalu Bang Robi. Oh, saya preman dulunya, saya ini main perempuan. Ketika sekarang nih ada yang ngebahas masa lalu saya tuh sedih, inget dosa gitu. Itu tandanya kita udah menuju ke jalan yang benar gitu. Kalau saya sih bukan pengen ngungkit-ngungkit masa lalunya Bang Robi. Maksudnya ini kan kita jadiin iktibar bahwasanya perjalanan seseorang itu beda-beda gitu sahabat. Beda-beda perjalanan seseorang. Tapi makan udah ya? Alhamdulillah sih. Makan udah, kuat, sehat, seger badan. Jadi saya kesini kan ada rangka safari bulan Maulid Ya. Pasuruan, Surabaya, Madiun, Purwokerto, terus Semarang, beres semuanya. Makanya saya terakhir ke sini. Cuman tadi pagi ngobrol sama Gusnya, ngobrol masalah rapat penting. Saya juga nggak bisa ngomong sekarang. Cuman yang jelas saya di sini bakal lama Bang Robi, bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak tahu. Ya kita bareng-bareng aja di sini. Saya juga masih pengen banyak belajar sama Bang Robi, sama Gus Idris, sama semua santri di sini gitu. Jadi
diperkirakan ya saya agak lama gitu di sini. Allah sehat ya. Gitu. Ya, selalu panjang umur mungkin itu yang sama-sama kita bisa doakan ya. Nah, ini sahabat juga Ki Mercon ya. Mungkin yang belum kenal juga dengan Robi ya, perkenalkan saya adalah Robi ya. Yang mana dulu masa kelam saya tuh sahabat, Masya Allah, jauh lebih apa ya, kalau yang mungkin sahabat kenal sebelumnya, orang-orang yang sahabat temui, yang sahabat kenal, masa lalu saya tuh aduh Ki, jauh lebih buruk lah. Walaupun saya banyak harta saat itu, walaupun saya banyak uang saat itu, cuman saya berada di jalan yang sesat, saya berada di jalan yang salah. Saya banyak yang namanya menikahi wanita hanya untuk mendapatkan janin gitu Ki, dari istri saya, yaitulah anak saya tumbalkan kepada ratu ular saya waktu itu. Makanya kalau ya Allah, kalau ingat ke situ apa ya, kalau gitu seumpamanya saat itu bisa diputar kembali, rasa hasrat kepingin gitu ya, dikala lagi banyak-banyaknya harta gitu kan, lagi banyak-banyaknya uang, pingin gitu ya Allah, pengen selalu bersedekah, selalu yang namanya membantu orang lain, selalu yang namanya menolong sesama gitu. Cuman ya Allah juga punya skenario lain ya, punya cara untuk menyadarkan hambanya. Kita juga sebagai umat Nabi Muhammad juga itu banyak-banyak cara Allah menyadarkan hambanya gitu kan, yang diberikan hidayah inayah untuk hambanya, termasuk saya dengan proses kematian itu ya. Itu alhamdulillahnya membuat saya selalu mengingat Allah, selalu mengingat kematian, bahwa saya juga harus selalu berbuat baik seperti itu Ki. Dan kalau akhir-akhir ini saya juga sempat cerita juga sama Gus, kalau saya ini apa ya, kayak selalu didatangi dengan anak-anak saya saat itu Ki. Yang udah ditumbal-tumbalkan itu ya. Mungkin Aki juga di sini bisa memberikan masukan pada saya juga harus seperti apa gitu. Ya saya berharapnya sama-sama sahabat juga semuanya mendoakan anak-anak saya yang dulunya saat itu saya sudah tumbalkan, saya sudah paksa mati. Semoga anak-anak saya ditempatkan di sisi Allah yang baik, diberikan tempat yang layak, yang baik, surga. Saya sih hanya berharap seperti itu, dan anak-anak saya juga semuanya bisa memaafkan kesalahan saya gitu Ki. Ya intinya mah setiap manusia itu kan nggak lepas dari salah dan dosa. Intinya kita tidak mengulangi perkara tersebut dan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Cuman nggak ada yang tahu larangan-larangan Allah, nggak ada yang tahu perintah-perintah Allah kecuali para kiai, para ulama, para spiritual. Makanya Bang Robi sih saya senang kalau dempet terus dengan Gusnya, dengan Gus Idris gitu. Sering curhat ke Gus Idris, kalau saya juga kan belum bisa berbicara banyak gitu. Yang jelas mah ikuti aja apa kata Gus Idris gitu. Dengarkan nasihat-nasihatnya dari beliau gitu. Memang saya juga sempat yang namanya berbicara sama Gus dan Abah ya di hadapan beliau ini berdua, bahwa saya ini juga kan banyak kesalahan ya, banyak dosa juga sama Gusnya, sama Abah, semuanya juga di sini. Bahwa saya insya Allah ingin membantu untuk berada di sampingnya Gus untuk melawan kezaliman juga gitu, untuk sama-sama kita merantas kejahatan, kezaliman. Apalagi yang saya tahu ini juga mantan daripada istri saya juga masih belum sadar, dan saya juga insya Allah akan terus gitu. Siapa mantan istrinya namanya? Widya. Itu Mbak Widya ya. Widya. Sampai sekarang belum sadar. Itu ya, kita kan meskipun mantan istri tetap kita harus peduli, apalagi kita ingin menolong, membantu dia yang tadinya mantan istri itu
di dunia seperti itu yang negatif kita bawa ke dunia yang positif seperti itu. Cuman aneh gitu ya. Aneh kenapa? Heran. Di sini itu yang namanya sosok wanita, apalagi ibu ya, saatnya yang lebih disadarkan, cepat disadarkan harusnya dia loh, gitu kan. Kenapa kok sampai sekarang ini dia masih belum sadar ya, masih belum juga menyadari semuanya akan kesalahannya gitu. Dia itu kan juga seorang wanita dan ibu yang sudah ditumbangkan anaknya juga gitu kan. Kenapa kok malah sekarang malah makin menjadi gitu kan. Itu yang saya sangat herankan gitu kan. Untuk balik lagi mungkin enggak, cuman yang saya inginkan itu sama, untuk kembali di jalan Allah yang Allah ridhoi, yang Allah kehendaki untuk hambanya, bahwa kita harus selalu menjalankan perintahnya, menjauhkan daripada larangannya, kayak gitu kan Ki. Ya itu dia. Emang dulu juga saya begitu heran. Kadang-kadang penonton juga sama, lama amat sih ngalahin orang, nobatin orang. Ya begitu. Kalau sekedar ngalahin mah gampang. Betul. Hajar, lawan, karungin, masukin ke karung, gantung di pohon, beres. Cuman untuk nobatin itu kan sulit. Saya juga kewalahan nobatin orang, kadang 2 tahun baru tobat, setahun baru tobat gitu. Itu kan berkutat di lingkungan hidayah. Iya. Jadi butuh proses, cuman kotrotun pasailun sedikit-sedikit, insya Allah nanti lama-lama orang itu akan sadar. Iya. Batu juga lama-lama kececelekin apa tuh air hujan dia bolong gitu. Apalagi nanti kan kita bergabung nih nanti sama Gusnya sama-sama, entah itu ngedatengin Widya apa gimana, tapi yang jelas kalau saya sama Gusnya mungkin masih ada acara safari dakwah maulid gitu, malam juga berangkat gitu. Tahu Bang Robi biasanya ikut kan? Akhir-akhir ini memang alhamdulillah juga sudah diajak ya sahabat. Alhamdulillah. Mungkin juga nanti malam kalau memang bisa bareng, mungkin bareng, kalaupun tidak ya mungkin ya gimana nanti malam ya. Iya, seperti itu. 21 menit. Nah, jadi sahabat ikuti terus channel Ki Mercon ngebrusut ngebudak dakaram jadah sia, dan Ki Mercon juga tempat Gus Idris ya, udah sore di sini. Kira-kira berapa menit lagi kameramen? 5-10 menit lagi. Oke. Nah, jadi Ki Mercon lagi di Malang, Jawa Timur, lama di sini, insya Allah lama. 2 tahunan sahabatnya. Jadi yang mau kesini aja. Cuaca di sini dingin sahabat. Ya. Kalau bisa. Udah. Nah udah. Bang Robi silahkan kalau ada yang ingin disampaikan ke penonton. ya kalau saya pribadi ingin berpesannya gini sahabat, selagi memang itu masih ada kesempatan kita untuk selalu berbuat baiklah semampu kita, sebisa kita. Biarpun kebaikan kita terkadang Madu rupiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirupiah, diasma, disuhu, dikepok oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. suka berdampak atau membuahkan nilai yang negatif ataupun yang buruk. Jadi jangan dengarkan itu. Selagi kita masih ada kesempatan untuk berbuat baiklah. Jangan sampai setelah nantinya itu semuanya
kita sia-sia, barulah kita menyesali itu semuanya. Nah, apalagi yang namanya kayak di pengalaman saya pribadi yang masa lalunya kelam banget, jahat banget gitu kan. Ya segeralah untuk yang namanya sadar, mengingat Allah bahwa semua hambanya itu pasti akan kembali, karena yang namanya kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernapas itu akan mati, akan kembali kepada Allah. Apa yang kita banggain, apa yang kita agung-agungin, ya diri kita penuh kehinaan, penuh dengan kotoran. Cuman luarnya aja kelihatan kita rapi ya Ki. Tapi dalam kita tuh banyak dengan kotoran. Apa yang mau kita banggain? Jadi segeralah untuk yang namanya belajar untuk berbuat baik. Fastabiqu khairah, berlomba-lombalah untuk kalian berbuat baik. Jangan sampai sepengalaman dengan Robi, sahabat, yang namanya harus juga dulu mengalami kematian. Iya, kalau memang Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup. Kalaupun enggak, mati dengan murtad, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan penuh dosa. Ya itu sih, saya sih nggak bisa berpesan banyak, hanya itu aja ya sahabat. Karena apa ya, sedih sahabat kalau yang namanya kita banyak dosa, kita banyak berbuat salah, tapi kalau apa, kita ini belum bisa menyempatkan berbuat baik gitu kan, tapi kita keburu dipanggil ajal kita, nyawa kita diambil. Terus juga yang namanya kita banyak harta, banyak uang dan yang lain sebagainya, itu semuanya Allah sudah ambil, tapi belum kita berbuat baik. Yang tadi sudah Robi pribadi sampaikan, semua sia-sia, semua yang ada penyesalan. Itu sih Ki. Ya. Jadi saya tangkap dari pembicaraan Bang Robi ini, kita sedari inilah berbuat baik, yang sedikit-sedikit kalau kita punya kelakuan yang kurang baik, ya kita berjuang diri binapsi dulu sendiri-sendiri gitu. Benar. Jadi itu aja sahabat ya, berhubung di sini sudah azan maghrib, nanti kita matiin dulu, habis itu nanti kita lanjut lagi. Ikuti terus channel Ki Mercon Official, ngobrol budak-budak Aram Jadasya. Terima kasih saya ucapkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.